It's the way every day goes. Every time we've no control. Di sini kita akan membahas pasar modal, pasar uang, dan reksadana pada studi kasus ketidakpastian global akan membayangi pasar modal Indonesia tahun 2025. Namanya ditunda 90 hari, inilah kesempatan adanya informasi baru di memiliki pengaruh terhadap kinerja perekonomian Indonesia. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasa tersendiri bagi perjalanan ekonomi global dan dalam negeri dan di tengah upaya kebangkitan ekonomi. Ketidakpastian global dan dampaknya terhadap pasar modal Indonesia di tahun 2025. Pasar modal Indonesia menghadapi tantangan signifikan pada tahun 2025 akibat ketidakpastian global yang dipicu oleh kondisi ekonomi dunia, kebijakan moneter global, dan dinamika geopolitik. Faktor-faktor penyebab ketidakpastian global yaitu yang pertama kondisi ekonomi global, yaitu ketidakpastian geopolitik termasuk hasil pemilu AS akan mempengaruhi arah pasar modal Indonesia pada tahun 2025. Lalu yang kedua, kebijakan moneter global, yaitu pemangkasan pajak dan kenaikan tarif impor dapat memicu inflasi global, memperlambat penurunan suku bunga acuan, dan memicu capital outflow dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Kenaikan suku bunga AS juga dapat memperlemah nilai tukar rupiah. Lalu yang ketiga, geopolitik dan perdagangan internasional. Konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan AS-Tiongkok berpotensi mengganggu rantai pasok global. Hal ini dapat meningkatkan volatilitas harga komoditas terutama di sektor energi dan logistik yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia. Proyeksi kinerja pasar modal Indonesia tahun 2025. Lembaga keuangan menyampaikan beberapa skenario pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku pasar. Proyeksi inti yang dikemukakan menetapkan target level penutupan IHSG pada akhir tahun 2025 di angka 8.150 poin. Dalam skenario optimis, indeks berpotensi menguat hingga mencapai level 8.590 poin. Sebaliknya, pada skenario pesimis, IHSG mengalami koreksi hingga level 7.140 poin. Rentang proyeksi yang cukup besar antara level pesimis dan optimis ini menunjukkan tingginya tingkat ketidakpastian yang dihadapi pasar modal Indonesia di tahun 2025, yaitu sebesar 1.450 poin. Dampak terhadap pasar modal Indonesia yaitu yang pertama, IHSG diperkirakan akan mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan sentimen investor terhadap perkembangan global. Lalu yang kedua, investor asing mungkin memindahkan modal mereka ke instrumen yang lebih aman seperti obligasi pemerintahan AS sehingga mengurangi likuiditas di pasar modal Indonesia. Lalu yang ketiga, emiten yang bergantung pada ekspor akan menghadapi risiko nilai tukar dan penurunan permintaan global. Strategi antisipasi, jadi yang pertama investor disarankan untuk menyebar investasi ke berbagai sektor guna mengurangi resiko. Lalu yang kedua, pemerintahan dan Bank Indonesia perlu mengambil langkah-langkah stabilisasi yaitu seperti intervensi nilai tukar untuk mencegah pelemahan rupiah berlebihan. Lalu insentif fiskal seperti tax holiday bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Lalu yang ketiga, kebijakan moneter akomodatif untuk menjaga likuiditas pasar. Ketiga, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dapat mendorong lebih banyak perusahaan untuk melakukan penawaran saham perdana atau IPO guna meningkatkan likuiditas dan menarik minat investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Nail, gimana nih kabarnya nih? Halo Selma, halo teman-teman lain juga. Baik sih untuk hari ini. Gimana buat teman-teman yang lainnya juga? Alhamdulillah dari kita semua, alhamdulillah baik banget. Maaf nih ganggu malam-malam, keganggu nggak ya? Utara enggak sih, aman aja kok.
Ada yang mau ditanyain gitu teman-teman lain? Boleh, kan aku mau nanya sedikit aja sih tentang tanggapan dari Kak Nel ini gimana? Kan sekarang tuh lagi ini ya, lagi ketidakpastian ekonomi global. Nah, menurut Kak Nel, gimana sih dampak yang terjadi untuk para investor akibat ketidakpastian ekonomi global ini? Tadi kan yang ketidakpastian ekonomi global itu bisa kita spesifikkan terkait tentang ISG anjlok nggak sih? Bisa dibilang? Oke. Iya, betul-betul. Ya bisa. Oke. Dari pendapat saya sendiri ya, dari pandangan yang sederhana ini, izinkan saya juga untuk menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana sih pandangan saya, pendapat saya terkait ketidakpastian ekonomi ini kepada yang terutama itu investor gitu. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, dan kita pastikan juga beredar di berita ya, bahwa ketidakpastian ekonomi global ini sudah dipastikan itu akan yang bisa berdampak banget itu kepada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, terutama lagi-lagi yang berita yang sedang viral ini ya, dan juga sudah beredar juga di media platform lainnya, itu adalah indeks harga saham gabungannya itu anjlok. Nah, indeks harga saham gabungannya yang anjlok itu kan mengalami penurunan yang signifikan ya, itu menurun. Dan ketika indeks harga saham gabungannya itu turun, itu akan mengalami sebuah fenomena. Nah, fenomena apa sih yang harus kita ketahui? Fenomenanya itu adalah panic selling gitu. Nah, apa itu panic selling? Nah, panic selling itu adalah ketika kalangan investor, mereka itu dengan segera mengupayakan untuk menjual harga sahamnya itu dengan secepat mungkin bisa dibilang. Nah, ketika mereka sudah menjual harga sahamnya itu, pastinya mereka tidak akan mengalami yang namanya keuntungan gitu. Mereka akan menjual harga sahamnya itu dengan secepat mungkin dan mereka itu akan mendapatkan harga jual dengan nilai yang tidak bisa dibilang tidak menguntungkan gitu. Contohnya ketika teman-teman menginvestasikan sebuah saham teman-teman gitu, di mana gitu, perusahaan apa gitu. Nah, teman-teman investasinya itu 10.000 gitu. Nah, ketika ISG itu mengalami penurunan yang tajam, signifikan gitu. Nah, itu akan mengubah nilai mata uangnya itu menjadi seperti 600 perak gitu, atau bisa sampai 1.000-an gitu. Nah, ketika mengalami penurunan itu, pastinya investor akan mengalami kerugian, dan mereka juga pasti mengalami ketakutan dari sisi psikologisnya gitu. Nah, jadi ini sangat dikhawatirkan banget gitu ketika ISG ini anjlok dan ini berdampaknya kepada penurunan harga saham, ya pastinya investor-investor itu akan menarik dana asetnya itu dengan secepat mungkin gitu. Biar ya lagi-lagi biar menghindari yang namanya kerugian gitu, secepatnya gitu. Nah, sebenarnya juga kita investor ini sebenarnya bisa memanfaatkan peluang ISG itu anjlok. Nah, tapi dengan cara apa? Dengan mereka itu bisa saja untuk kayak mengelola lagi emosionalnya untuk tetap lagi stick to the plan atau jangka panjangnya, bahwa ISG anjlok ini bisa dipulihkan lagi dengan cara apa? Dengan cara mereka menunggu pemulihan dari segi mungkin kebijakan dari makroekonominya, politiknya, ataupun globalnya itu yang bisa saya sampaikan dari pandangan saya sendiri. Kurang lebihnya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang terasa kurang? Cukup berdampak juga ya. Cukup sih, Ya. Kak Nel. Terima kasih Kak Nel atas tanggapannya. Sama-sama. Terima kasih untuk Selma dan teman-teman lainnya juga udah mengizinkan saya sebagai narasumber untuk kali ini. Halo Kak, permisi. Perkenalkan, nama saya Haikal, saya mahasiswa dari UIN. Saya ingin tanya sedikit tentang pasar modal ke kakak-kakak. Sebelumnya kakak lagi pada sibuk nggak? Oh, oke. Sebelumnya saya mau tanya, nama kakak berdua itu siapa?
Aku Mariza. Aku Den. Oh ya, mungkin langsung ke pertanyaannya aja Kak. Menurut Kakak bagaimana sih dampak ketidakpastian pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi? Kayaknya aku tahu deh. Jadi dampak ketidakpastian pasar modal terhadap ekonomi itu adanya ketidakpastian global seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik yang telah meningkatkan volatilitas di pasar keuangan. Nah, hal ini menyebabkan arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah dan mengurangi likuiditas domestik. Nah, situasi ini dapat menghambat investasi dan konsumsi yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Oke Kak, terima kasih jawabannya sangat membantu. Saya permisi dulu. Ya. Tadi kan udah dijelasin terkait dampak ketidakpastian pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, saya ingin menjelaskan upaya menjaga stabilitas pasar modal. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis yang guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi antara BI dan OJK difokuskan untuk penguatan likuiditas dan pemodalan sektor keuangan, serta pengendalian risiko yang memadai. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan sektor keuangan tetap resilient di tengah ketidakpastian pasar global. Nah, kinerja pasar modal di tengah ketidakpastian meskipun dihadapkan pada ketidakpastian pasar global, kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup baik pada tahun 2023. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami pertumbuhan sebesar 6,62%. Secara year to date mencapai posisi 7,3389 pada akhir Desember. Kapitalisasi pasar juga meningkat sebesar 23,82% pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia meskipun di tengah tantangan global. Nah, yang terakhir, peran OJK terhadap dalam mendorong inklusi keuangan. OJK terus mendorong perluasan inklusi keuangan di pasar modal sebagai pasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inisiatif ini termasuk meningkatkan transparansi dan memperkuat ekosistem pasar modal, sehingga dapat menarik lebih banyak investor dan memperdalam likuiditas. Secara keseluruhan, meskipun ketidakpastian pasar modal menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, upaya kolaboratif antara otoritas keuangan dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat memitigasi resiko dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jadi kesimpulan pada studi kasus kali ini yaitu pada tahun 2025, pasar modal Indonesia menghadapi tantangan besar karena ketidakpastian global. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dunia, kebijakan moneter, negara besar, dan konflik geopolitik. Akibatnya, IHSG stabil. Lalu investor asing pada menarik dananya dan kinerja perusahaan-perusahaan di pasar modal tertekan. Namun, risiko ini bisa dikelola dengan strategi yang tepat, seperti diversifikasi investasi, dukungan kebijakan dari pemerintah, peningkatan likuiditas pasar. Nah, ketidakpastian global ini juga membuat investor lebih hati-hati, karena banyak yang beralih ke instrumen investasi yang lebih aman, seperti obligasi dan juga emas. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan penggunaan alat analisis resiko yang lebih baik agar investasi bisa beradaptasi dengan perubahan. Intinya, kerjasama antara regulator, investor, dan pelaku pasar sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar. Dengan kebijakan yang tepat dan cepat, transparansi informasi, serta inovasi produk investasi, pasar modal Indonesia bisa tetap tangguh dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.